warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 2C. Kami akan menyajikan materi tentang konsep kajian morfologis. Sebelum kami menyajikan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mika Karnelia dengan NPM 2042380 sebagai pemateri pertama, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adisa Agusti dengan NPM 204230079 sebagai pemateri kedua. Dan baiklah, saya Dimas Satya Tengkulangit, yaitu NPM 2042381 sebagai pemateri yang terakhir. Itu dari perkenalan diri dari kami. Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi. Jadi selamat menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Saya adalah pemateri pertama yang akan memaparkan materi tentang pengertian kajian linguistik, pengertian kata, dan juga jenis kata. Materi pertama yaitu pengertian kajian linguistik. Nah, kajian linguistik adalah bidang studi yang mempelajari bahasa sebagai sistem komunikasi manusia. Ini melibatkan analisis dan pemahaman tentang bagaimana bahasa digunakan, dipahami, dan diproduksi oleh individu dan dalam masyarakat. Kajian linguistik mencakup berbagai aspek bahasa termasuk fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sosiolinguistik. Tujuannya untuk menganalisis struktur bahasa, perubahan bahasa, variasi bahasa, dan dampak sosial bahasa dalam konteks yang berbeda. Lalu, apa saja yang terdapat di dalam kajian linguistik? Nah, kajian linguistik itu melibatkan berbagai bidang dan juga konsep-konsep yang beragam. Beberapa unsur yang terdapat dalam kajian linguistik itu mencangkup yang pertama ada fonologi, yaitu mempelajari tentang bunyi-bunyi dalam bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi ini digunakan untuk membentuk makna. Lalu, yang kedua ada morfologi, yaitu mempelajari tentang struktur kata dan bagaimana kata ini dibentuk dari unit-unit terkecil yang disebut dengan morfem. Yang ketiga, ada sintaksis. Nah, sintaksis ini mempelajari struktur kalimat dan tanda bahasa yang digunakan untuk mengatur kata-kata dalam sebuah kalimat. Lalu yang keempat ada semantik. Nah, semantik ini mempelajari makna kata, frasa, kalimat, dan bagaimana makna ini berinteraksi dengan konteks. Lalu yang kelima ada pragmatik. Nah, pragmatik ini mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan bagaimana bahasa digunakan untuk mencapai tujuan komunikatif. Yang keenam, ada sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik ini mempelajari hubungan antara bahasa dan juga masyarakat, serta bagaimana berbagai faktor sosial seperti ini, kelas sosial, entitas, dan gender mempengaruhi penggunaan bahasa. Yang ketujuh, ada psikolinguistik, yaitu mempelajari tentang proses mental yang terlibat dalam produksi dan pemahaman bahasa. Yang kedelapan, ada neurolinguistik. Nah, neurolinguistik ini mempelajari hubungan antara bahasa dan struktur otak serta bagaimana kerusakan otak dapat mempengaruhi bahasa. Yang kesembilan, ada variasi bahasa, yaitu mempelajari variasi dalam penggunaan bahasa dan dialek dalam konteks geografi, sosial, dan juga historis. Dan yang terakhir, ada analisis wacana, yaitu mempelajari cara bahasa digunakan untuk membangun makna dalam teks dan konteks yang sesuai. Lalu ada pengertian kata. Nah, kata ini adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Kata dapat terdiri dari satu suku kata atau lebih dan digunakan untuk menyampaikan informasi atau menyusun kalimat. Setiap kata memiliki arti yang spesifik dan dapat digunakan sebagai bagian dari berbagai konstruksi gramatikal. Lalu, ada kata tunggal dan juga kata majemuk. Nah, kata ini merupakan jenis-jenis kata. Yang pertama, ada kata tunggal. Nah,
Kata tunggal ini adalah kata yang terdiri dari satu suku kata. Contohnya, kucing, buku, dan juga rumah. Setelah kata tunggal, ada juga kata kompleks. Nah, kata kompleks adalah kata yang terdiri dari dua atau lebih suku kata. Suku kata dalam kata kompleks bisa berupa prefix atau awalan, suffiks atau akhiran, atau gabungan dari keduanya. Contohnya, ketidakbahagiaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Anissa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua, yaitu tentang penggolongan kata serta pembentukan kata secara intelektif. Baik, saya akan langsung masuk memaparkan materi yang kedua, yaitu tentang penggolongan kata serta pembentukan kata secara intelektif. Baik, yang pertama yaitu penggolongan kata. Penggolongan kata ini dibagi menjadi dua, yaitu penggolongan kata secara tradisional serta penggolongan kata secara non-tradisional. Penggolongan kata secara tradisional ini diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan makna dari kata tersebut. Contohnya seperti kata benda, kata sifat, kata kerja, kata ganti, kata keterangan, kata tanya, kata hubung, dan kata seru. Yang kedua yaitu penggolongan kata secara non-tradisional. Penggolongan kata secara non-tradisional diklasifikasikan berdasarkan fungsi gramatikal yang lebih spesifik, seperti kata koneksi, kata determiner, serta kata injeksi. Yang materi yang kedua yaitu pembentukan kata secara intelektif. Pembentukan kata secara intelektif ini melibatkan perubahan bentuk kata dasar untuk menunjukkan perbedaan gramatikal, seperti kata jamak, contohnya seperti rumah menjadi rumah-rumahan, serta jalan menjadi jalan-jalan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemateri yang telah disampaikan oleh saudari Anissa Agustin, yaitu tentang cara pembentukan kata secara derivatif. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu pembentukan kata secara derivatif? Pembentukan kata secara derivatif adalah proses di mana kata-kata baru dibentuk melalui penambahan afiks, awalan, atau akhiran ke sebuah kata dasar. Hal ini dapat mengubah makna, kelas kata, atau memberikan nuansa baru pada kata dasar tersebut. Di sini saya memiliki contoh pembentukan kata secara derivatif. Teman-teman bisa lihat bagian sini, kata segar dan kata penyegar menjadi kata penyegaran. Ketiga kata itu berbeda jenis karena afiksnya. Nah, di dalam beberapa teori yang relevan tentang pembentukan kata secara derivatif terdiri dari 5 teori, yaitu yang pertama yaitu teori relevansi. Teori ini menyatakan bahwa pembentukan kata secara derivatif didasarkan pada upaya komunikatif yang mensyaratkan makna baru. Afiks digunakan untuk memperkaya dan menggambarkan informasi yang ingin disampaikan. Nah, untuk teori yang kedua yaitu teori morfologi distribusional. Teori ini melihat kata sebagai kombinasi dan fitur kehubungan distribusional antara morfem-morfem konstituennya. Dalam konteks derivatif, afiks dianggap sebagai morfem yang berkontribusi pada fitur-fitur struktur tertentu. Untuk teori yang ketiga yaitu morfem generatif. Teori ini menekankan struktur abstrak dan prinsip-prinsip generatif dalam pembentukan kata secara derivatif. Afiks dianggap sebagai elemen generatif yang menambahkan fitur untuk mengubah kelas kata pada kata dasar. Nah, untuk teori yang keempat yaitu teori morfologi natural. Teori ini berfokus pada kesesuaian dan kesederhanaan dalam proses pembentukan kata secara derivatif. Afiks dianggap sebagai dengan keteraturan fonetetik dan prinsip-prinsip morfologi alam. Nah, untuk teori yang terakhir yaitu teori yang kelima yaitu teori struktur kata. Teori ini menganggap bahwa kata merupakan struktur berhingga yang terdiri dari morfem-morfem konstituennya.
Pembentukan kata secara derivatif melibatkan penggabungan dan penambahan morfem-morfem ini. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator.